Oke, selamat siang untuk kita semua. Saya atas nama Mas Linus Dapate, NIM 23140013, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi bisnis digital. Transformasi bisnis digital adalah proses yang melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, mengubah cara organisasi memberikan nilai kepada pelanggan. Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang mengubah budaya organisasi, modal operasional, dan strategi bisnis untuk beradaptasi dengan lingkungan digital yang terus berkembang. Oke, yang berikutnya adalah strategi bisnis digital. Di sini ada 3 penjelasan mengenai strategi bisnis digital. Yang pertama, penentuan arah dan tujuan. Transformasi digital harus selaras dengan visi, misi, dan modal bisnis organisasi. Perusahaan perlu menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui transformasi digital seperti meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, atau menciptakan produk dan layanan baru. Yang berikutnya, yang kedua, analisis pasar dan pelanggan. Memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan di era digital sangat penting. Perusahaan perlu menganalisis tren pasar, persaingan, dan preferensi pelanggan untuk menentukan strategi digital yang tepat. Yang ketiga, pengembangan modal bisnis digital. Transformasi digital mungkin memerlukan perubahan fundamental dalam model bisnis. Perusahaan perlu mengeksplorasi model bisnis digital yang inovatif, seperti platform berbasis langganan, marketplace, atau layanan berbasis data. Yang berikutnya, teknologi digital. Di sini ada 3 penjelasan juga mengenai teknologi digital. Yang pertama, adopsi teknologi inovatif. Transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi digital yang inovatif, seperti kecerdasan buatan AI, analisis data, komputasi awan, dan Internet of Things. Perusahaan perlu memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis mereka. Yang kedua, integrasi teknologi. Teknologi digital yang diadopsi harus integrasikan secara efektif ke dalam sistem dan proses bisnis yang ada. Ini memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, dan pelatihan karyawan. Yang ketiga, pengelolaan data. Data menjadi aset penting dalam transformasi digital. Perusahaan perlu membangun sistem pengelolaan data yang aman dan efisien untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan dan pengembangan layanan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah budaya organisasi. Di sini ada 3 penjelasan juga mengenai budaya organisasi. Yang pertama, budaya inovasi. Transformasi digital memerlukan budaya organisasi yang inovatif dan berorientasi pada pelanggan. Perusahaan perlu mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, beradaptasi dengan perubahan, dan terus belajar. Yang kedua, keterampilan digital. Karyawan perlu memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengoperasikan teknologi baru dan beradaptasi dengan cara kerja yang baru.
Perusahaan perlu menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan digital karyawan. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif sangat penting dalam transformasi digital. Perusahaan perlu membangun sistem komunikasi yang transparan dan mendorong kolaborasi antara tim untuk memastikan keberhasilan transformasi digital. Yang berikutnya, pengalaman pelanggan. Di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama, peningkatan keterlibatan pelanggan. Transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Perusahaan perlu membangun pengalaman pelanggan yang personal, mudah, dan menyenangkan melalui saluran digital seperti situs web, aplikasi mobile, dan media sosial. Yang kedua, pemberian layanan yang lebih cepat dan efisien. Teknologi digital dapat membantu perusahaan memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Misalnya, chatbot dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara instan, dan platform e-commerce dapat memudahkan proses pembelian. Yang ketiga, pengumpulan umpan balik pelanggan. Perusahaan perlu mengumpulkan umpan balik pelanggan secara teratur untuk memahami kebutuhan dan kepuasan mereka. Umpan balik ini dapat digunakan untuk layanan dan produk serta mengidentifikasi peluang baru. Oke, yang berikutnya tentang efisiensi operasional. Di sini ada 3 penjelasan juga. Yang pertama, otomasi proses bisnis. Teknologi digital dapat membantu perusahaan mengotomatisasi proses bisnis yang berulang dan manual. Ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan membebaskan karyawan untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Yang kedua, pengurangan biaya operasional. Transformasi digital dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional seperti biaya tenaga kerja, biaya logistik, dan biaya pemasaran. Misalnya, komputasi awan dapat membantu perusahaan mengurangi biaya infrastruktur dan pemeliharaan sistem atau IT. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Dengan mengotomatisasi proses bisnis dan meningkatkan efisiensi, transformasi digital dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai lebih banyak dengan sumber daya yang sama. Yang berikutnya adalah contoh transformasi digital. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, Gojek. Gojek adalah contoh transformasi digital yang sukses di Indonesia. Awalnya hanya layanan ojek online, Gojek telah berkembang menjadi ekosistem layanan yang luas, termasuk taksi online, pengiriman makanan, kurir barang, layanan keuangan, hingga pendidikan. Gojek telah merevolusi cara orang Indonesia berpergian, makan, berbelanja, dan mengakses berbagai layanan. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia adalah platform atau e-commerce
terbesar di Indonesia yang mendukung jutaan pedagang dan penjual kecil untuk memulai bisnis online mereka sendiri. Tokopedia telah membuka pintu pertumbuhan ekonomi bagi berbagai segmen masyarakat dan menghubungkan produsen lokal dengan konsumen secara efisien. Yang terakhir, kesimpulan. Transformasi bisnis digital adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Perusahaan perlu memahami poin-poin pembahasan utama yang dijelaskan di atas dan membangun strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan. Contoh transformasi digital yang sukses seperti Gojek dan Tokopedia menunjukkan bahwa transformasi digital yang membawa manfaat besar bagi perusahaan dan masyarakat. Namun perusahaan perlu berinvestasi dalam teknologi, budaya, dan keterampilan yang dapat untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.